Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wirabuana Gemilang, kembali lagi di Blended Learning SMK Wirabuana. Dengan saya, Ibu Novi Swandani MPD, mengampu mata pelajaran Public Speaking. Dan kali ini kita akan membahas tentang teori komunikasi. Ya, jadi dalam komunikasi kita harus tahu dulu nih teorinya. Yang pertama, komunikasi menurut para ahli. Ya, menurut Karl Hofland, Janis, and Kelly dalam buku Ilmu Komunikasi yang ditulis Riswandi pada tahun 2009 di halaman 2 memberikan penekanan bahwa tujuan komunikasi adalah mengubah atau membentuk perilaku. Sedangkan menurut Everett M. Roger dan Lauren Kincaid dalam buku Communication Network yang berjudul Toward a New Paradigm for Research pada tahun 1981, komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Nah, kenapa sih kita harus belajar komunikasi? Ya, karena komunikasi itu penting. Dan kenapa komunikasi ini menjadi sangat penting? Berikut kita akan kupas tuntas nih 10 alasan pentingnya komunikasi. Yang pertama yaitu tentu saja untuk menyampaikan informasi. Ya, komunikasi memungkinkan kita berbagi ide dan gagasan dengan orang lain. Tanpa komunikasi yang efektif, informasi bisa salah dipahami atau bahkan tidak sampai ke penerimanya. Lalu yang kedua yaitu untuk membangun hubungan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional. Komunikasi membantu kita membangun hubungan yang kuat. Hubungan yang sehat itu didasarkan atas dasar saling pengertian dan juga itu bisa dicapai hanya melalui komunikasi. Lalu yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Ya, dengan komunikasi yang baik memungkinkan kita bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif, baik di tempat kerja, di keluarga, maupun di komunitas. Lalu yang keempat yaitu untuk pengambilan keputusan. Ya, dalam organisasi kita itu harus bekerja sama dalam mengambil keputusan yang dengan komunikasi tersebut bisa dicapai pemahaman yang sama sehingga keputusan yang diambil ini bisa tepat dan efektif. Lalu yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Dalam tim atau organisasi, komunikasi yang jelas memastikan setiap anggota tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ini mendorong kerjasama dan efisiensi. Lalu yang keenam yaitu untuk mencegah konflik. Ya, tentu banyak sekali konflik terjadi itu karena miskomunikasi. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jelas, itu bisa memberikan potensi meminimalisir kesalahpahaman. Lalu yang ketujuh, tentu saja untuk mendorong kolaborasi. Dalam kelompok atau tim, komunikasi memfasilitasi kerjasama dan memastikan bahwa tujuan bersama dapat dicapai. Lalu yang kedelapan yaitu mencerminkan kepribadian. Ya, betul sekali. Cara seseorang berkomunikasi itu mencerminkan kepribadian, nilai, dan sikapnya. Komunikasi yang baik bisa menciptakan kesan yang positif di mata orang lain. Lalu berikutnya yang ke-9 yaitu mengembangkan kompetensi sosial dan emosional. Komunikasi membantu kita memahami emosi orang lain dan menyesuaikan respon serta empati kita. Ini sangat penting dalam membangun hubungan sosial yang tepat. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan. Dalam dunia bisnis, pendidikan, atau bahkan kehidupan sehari-hari sekalipun, komunikasi ini adalah alat untuk menyampaikan visi, bisa memotivasi orang lain, dan juga bisa untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kesimpulannya, tanpa komunikasi yang efektif, banyak kegiatan manusia akan terhambat. Karena memahami dan mengasah komunikasi adalah keterampilan yang sangat berharga. Ya, berikutnya setelah kita paham nih alasannya kenapa komunikasi itu penting, kita akan bahas tentang karakteristik komunikasi. Di sini Ibu sudah menjadikan 10 poin karakteristik komunikasi. Yang pertama yaitu proses dua arah. Komunikasi melibatkan setidaknya ada dua pihak.
yaitu ada pengirim pesan yang biasa kita sebut komunikator dan juga ada penerima pesan yang biasa disebut dengan komunikan. Ya, proses ini terjadi secara interaktif di mana pengirim menyampaikan pesan dan penerima menyampaikan atau memberikan umpan balik atas pesan yang sudah diterimanya. Contohnya, guru menjelaskan materi, lalu siswa ada yang bertanya dan juga ada yang memberikan tanggapan. Nah, yang kedua, ada pesan yang disampaikan. Tentu saja namanya juga karakter komunikasi. Ada pesan itu sendiri. Ya, komunikasi selalu memiliki isi pesan yang ingin disampaikan, baik berupa informasi, ide, gagasan, perasaan, dan juga instruksi. Contoh, sebuah email dari atasan itu bisa berisi tugas kerja. Nah, itu adalah pesan komunikasi. Lalu yang ketiga, yaitu menggunakan media atau saluran. Nah, pesan disampaikan bisa melalui saluran tertentu seperti lisan, tulisan, media elektronik, atau bahkan bahasa tubuh. Contohnya, diskusi langsung menggunakan suara. Namun, jika chat itu menggunakan teks. Lalu yang keempat, melibatkan simbol atau bahasa. Ya, komunikasi membutuhkan simbol atau bahasa yang dimengerti untuk kebersamaan. Jadi sama-sama mengerti tuh pesan yang disampaikan, ya, bisa seperti kata-kata, bisa juga gambar, isyarat, atau bahkan ekspresi. Contohnya itu lampu lalu lintas, ya. Pada saat kita berada di jalan raya lalu bertemu dengan lampu lalu lintas, ada warna merah, kuning, hijau, yang biasanya merah artinya harus berhenti dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk simbol atau juga gambar yang memberikan pesan atau informasi. Lalu yang kelima, dipengaruhi oleh konteks. Ya, komunikasi dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Konteks bisa berupa budaya, sosial, psikologis, atau fisik. Contohnya, cara berbicara kita pada saat rapat formal dengan kita berbicara santai saat di kafe itu pasti akan berbeda tentunya. Lalu berikutnya yang keenam, yaitu dinamis dan berubah-ubah. Ya, komunikasi bukan sifatnya statis, tapi dia dinamis. Dia bisa menyesuaikan dengan situasi, partisipan, dan juga media yang digunakan. Contoh, cara kita berkomunikasi dengan anak kecil tentu saja berbeda dengan pada saat kita berkomunikasi dengan orang dewasa. Lalu yang ketujuh, yaitu memiliki tujuan. Tentu saja komunikasi dilakukan dengan tujuan, ya, seperti memberikan informasi, memengaruhi, menghibur, atau bahkan menjalin hubungan. Contohnya adalah presentasi bisnis, itu bertujuan untuk meyakinkan klien tentang suatu produk dari perusahaan. Lalu yang kedelapan, yaitu memerlukan umpan balik. Tentu saja kita tidak hanya memberikan pesan, tapi kita butuh umpan balik dari si penerima pesan, ya. Ya, umpan balik dari penerima pesan ini sangat membantu pengirim pesan mengetahui apakah pesan diterima dan dipahami dengan baik atau justru sebaliknya. Lalu berikutnya yang kesembilan, yaitu tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, manusia selalu berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan ketika diam, ekspresi wajah atau bahasa tubuh pun menyampaikan pesan. Contohnya, seseorang yang mendesah, yang menghela nafas panjang gitu, itu bisa menunjukkan bahwa dia sedang merasa lelah atau frustasi tanpa kata-kata. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir, dapat dipengaruhi oleh gangguan atau noise. Ya, gangguan dapat terjadi selama proses komunikasi seperti kebisingan fisik, kesalahan persepsi, atau hambatan bahasa yang dapat mengganggu penyampaian pesan. Contohnya nih, kalau kita berbicara, ya, atau mengirim pesan di telepon, itu kadang sulit terdengar suaranya karena sinyal yang buruk, yaitu gangguan teknis, ya. Jadi kesimpulannya, karakteristik komunikasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen dan faktor. Memahami karakteristik ini membantu kita meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai situasi. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang komponen dari komunikasi itu sendiri. Jadi, dalam komunikasi ini terdapat 10 komponen. Yang pertama yaitu komunikator atau sender, atau orang atau pihak yang mengirimkan pesan. Nah, komunikator ini bertugas merumuskan, menyampaikan, dan memastikan pesan diterima oleh si komunikan. Contohnya, seorang guru yang menjelaskan materi kepada siswa. Nah, itu disebut komunikator. Lalu yang kedua, pesan atau message itu sendiri. Ya, isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada si komunikan.
Pesan bisa berupa ide, opini, gagasan, instruksi, atau bahkan emosi. Contohnya, penjelasan tentang konsep pemasaran adalah pesan dalam komunikasi guru dan siswa. Lalu yang ketiga adalah komunikan atau receiver atau orang atau pihak yang menerima pesan. Komunikan ini bertanggung jawab memahami, menafsirkan, dan memberikan respon terhadap pesan yang diterimanya. Contohnya, siswa yang mendengarkan penjelasan guru, jadi harus memberikan feedback atau umpan baliknya ya sebagai komunikan. Lalu yang keempat yaitu media atau saluran atau channel, yaitu sarana atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media ini bisa berupa suara atau verbal, bisa juga tulisan, atau bisa juga visual, atau bisa juga teknologi. Ya, pesan ini bisa juga disampaikan melalui telepon, email, atau tatap muka gitu ya, atau seperti yang saat ini kita lakukan. Pesannya melalui media audio visual atau video. Ya, berikutnya yang kelima adalah umpan balik atau feedback, yaitu respon atau tanggapan dari komunikan atas pesan yang diterima. Umpan balik membantu komunikator mengetahui apakah pesan yang dipahami ini bisa benar-benar dipahami dengan benar gitu ya. Lalu contohnya nih, siswa bertanya atau memberikan pendapat setelah guru itu menjelaskan materi. Lalu yang keenam yaitu konsep atau konteks, ya adalah situasi atau latar belakang di mana komunikasi terjadi. Konteks ini mencakup faktor lingkungan, budaya, waktu, dan tempat yang memengaruhi jalannya komunikasi. Contohnya, seminar formal memiliki konteks yang berbeda dibandingkan dengan pada saat kita percakapan di taman. Lalu yang ketujuh yaitu encoding atau pengkodean, yaitu proses di mana komunikator mengubah ide atau gagasan menjadi simbol, kata, atau tindakan yang dapat dipahami oleh komunikan. Contohnya nih, seorang pemimpin biasanya menggunakan diagram ya yang bisa dipahami untuk menjelaskan strategi bisnisnya kepada karyawannya. Lalu yang kedelapan yaitu decoding atau penerjemahan, yaitu proses di mana komunikan menerjemahkan pesan yang diterima tadi yang menjadi pemahaman yang bermakna. Contohnya, mendengarkan penjelasan guru dan memahaminya dalam konteks pelajaran ya untuk siswa tadi. Lalu berikutnya gangguan atau noise, yaitu faktor yang menghambat atau mengganggu penyampaian pesan. Nah, gangguan ini dapat berupa fisik, yaitu bisa kebisingan, bisa juga berupa psikologis, yaitu emosi, dan juga bisa teknis secara teknikal, yaitu sinyal yang buruk mungkin ya. Contohnya, suara bising kendaraan itu akan mengganggu pada saat kita melakukan diskusi di luar ruangan. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tujuan atau purpose, yaitu setiap komunikasi memiliki tujuan pastinya ya. Tujuan tertentu seperti menyampaikan informasi, memengaruhi, menghibur, mencapai target, dan lain sebagainya. Ya, jadi kesimpulannya, komponen-komponen ini tentu saja saling berkaitan dalam menciptakan proses komunikasi yang efektif. Memahami dan mengelola setiap komponen tersebut dapat membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan dengan jelas itu dapat diterima dengan baik oleh pihak lain atau si komunikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tingkatan komunikasi, dan di sini Ibu sudah menjadikannya 8 tingkatan dalam komunikasi. Langsung saja, yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Kan kita suka tuh ya berdebat di dalam otak atau hati kita sendiri, yaitu melibatkan pikiran atau hati yang bisa juga sebagai refleksi atau dialog internal. Tujuannya biasanya untuk menganalisis atau memahami diri kita sendiri atau membuat keputusan. Contohnya, berpikir tentang rencana yang akan dilakukan, berbicara dengan diri sendiri saat menenangkan emosi, bisa juga ya. Lalu yang kedua yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi langsung antara dua orang, biasanya bersifat personal dan melibatkan hubungan yang dekat. Contohnya, percakapan antar teman atau bisa juga diskusi antara guru dan siswa. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, atau bahkan bisa juga menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi kelompok atau group communication,
Ya, komunikasi ini terjadi dalam kelompok kecil seperti tim atau komunitas untuk mencapai tujuan bersama tentunya. Tujuannya yaitu berkolaborasi, mengambil keputusan, atau memecahkan masalah. Contoh, rapat tim kerja untuk membahas strategi pemasaran atau strategi yang lainnya. Lalu berikutnya yang keempat yaitu komunikasi publik atau public communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok orang kepada audiens yang lebih besar, seringkali bersifat formal. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan atau memengaruhi atau menghibur audiens. Contohnya pidato, presentasi di depan kelas mungkin, atau bisa juga seminar. Lalu yang kelima adalah komunikasi organisasi. Nah, komunikasi ini terjadi dalam struktur organisasi, baik secara formal atau informal, untuk mengordinasikan kegiatan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ya, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, menyelaraskan visi dan misi, dan juga untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan organisasi. Contohnya email resmi perusahaan, ya bisa juga laporan mingguan dari manajer kepada direktur perusahaannya. Lalu yang keenam yaitu komunikasi massa. Komunikasi yang disampaikan melalui media massa kepada audiens yang luas dan heterogen. Nah, itulah komunikasi massa. Biasanya satu arah dan tidak melibatkan interaksi langsung. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk menyebarkan informasi, untuk mengedukasi atau mengaruhi opini publik. Contohnya berita di televisi, artikel di surat kabar, atau konten media sosial. Dan juga yang kita lakukan sekarang ini nih. Ini termasuk komunikasi massa. Lalu berikutnya yang ketujuh yaitu komunikasi antar budaya atau intercultural communication, yaitu komunikasi antara individu atau kelompok orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, menghindari miskomunikasi pastinya, dan juga menjembatani perbedaan. Contoh, diskusi antara rekan kerja yang berbeda negara atau berbeda daerah latar belakang gitu ya. Lalu yang terakhir yang ke-8 yaitu komunikasi virtual atau digital. Komunikasi yang terjadi melalui teknologi digital seperti email, media sosial, atau video konferensi. Tujuannya yaitu menjaga komunikasi dalam jarak jauh, berbagi informasi, dan juga bekerja secara kolaboratif. Contohnya pertemuan online melalui Zoom atau diskusi melalui WhatsApp. Ya, jadi kesimpulannya tingkatan komunikasi ini menunjukkan variasi dalam cara manusia berkomunikasi, mulai dari diri sendiri hingga skala yang lebih besar melalui media massa. Pemahaman tentang tingkatan ini juga bisa membantu memilih pendekatan komunikasi yang sesuai dengan tujuan dan audiens. Ya, jadi seperti itulah pertemuan kita kali ini, pembahasan tentang komunikasi. Dan menurut Ibu sendiri, komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi, ide, emosi, atau pesan antara dua orang atau lebih pihak dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti lisan, tulisan, bahasa tubuh, atau juga media digital. Dan kenapa komunikasi ini penting? Karena dapat membangun hubungan, menyelesaikan masalah, memengaruhi orang lain, bahkan memotivasi atau menggerakkan orang lain, dan juga menyampaikan gagasan secara efektif. Oke, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.